Selamat datang di Diskursus. Hari ini kita akan coba menelaah satu peristiwa yang cukup penting ya, yaitu penyerahan uang pengganti kerugian negara. Nilainya besar sekali, 13,255 triliun dari kasus korupsi fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO. Uang ini kan diserahkan oleh Kejaksaan Agung ke Menteri Keuangan dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tanggal 20 Oktober 2025 kemarin. Nah, berangkat dari materi sumber yang sudah kita kaji bersama, diskursus kita kali ini akan berpusat pada pertanyaan ini. Bagaimana sebetulnya kita memaknai pengembalian dana triliunan ini? Khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi dan pemulihan aset di Indonesia. Apakah ini sebuah kemenangan besar? Atau ya baru awal dari perjalanan yang masih panjang? Kalau dari perspektif saya, ini jelas sebuah pencapaian monumental. Sangat penting dalam penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara kita. Ya, saya sepakat ini peristiwa yang patut dicatat ya. Tapi saya mungkin cenderung melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Angka yang kembali ini memang besar, tidak bisa dipungkiri, signifikan sekali. Tapi penekanan saya mungkin lebih ke fakta bahwa ini kan baru sebagian ya dari masalah keseluruhan. Rasanya masih banyak tantangan besar dan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang tersisa. Jadi ini mungkin baru satu babak penting tapi belum tentu akhir cerita. Baik di sektor ini apalagi kalau kita bicara pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Oke, baiklah. Mari kita coba mulai ya memaparkan kerangka pandangan kita masing-masing. Bagi saya, keberhasilan Kejaksaan Agung memulihkan triliun rupiah dari kerugian perekonomian negara akibat korupsi CPO ini, itu bukan sekedar angka sebetulnya. Ini bukti konkret gitu. Bukti kerja keras, komitmen, dan yang paling penting, ini menunjukkan efektivitas penerapan doktrin hukum yang menyasar kerugian perekonomian negara. Konsep ini kan relatif baru ya, tapi sekarang mulai menunjukkan hasil yang terukur. Dana sebesar ini kita tahu datang dari 3 grup korporasi besar. Wilmar Group itu membayar lunas 11,88 triliun, lalu Musimas Group menyetor 1,18 triliun, dari total kewajiban mereka 4,89 triliun, dan Permata Hijau Group lewat PT Nagamas Palmoil Lestari menyetor 186,4 miliar rupiah. Ini sinyal kuat sekali bahwa hukum kita mampu menjangkau korporasi-korporasi raksasa sekalipun. Kejaksaan juga terlihat strategis ya dalam memprioritaskan kasus korupsi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang dampaknya luas ke ekonomi, seperti CPO ini, garam, gula, baja. Dan dampaknya pun jelas. Presiden Prabowo sendiri kan menyebutkan dana ini potensinya bisa untuk merenovasi lebih dari 8.000 sekolah atau membangun sekitar 600 desa nelayan modern. Ini kan menunjukkan uang negara yang kembali itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Nah, kehadiran Presiden, menurut hemat saya, itu bukan sekedar seremoni biasa. Itu simbol dukungan penuh dan keseriusan negara dalam perang melawan korupsi dan upaya mengembalikan aset. Hmm. Iya, saya menghargai sekali upaya penegakan hukum itu tentu saja, namun kita perlu meletakkan angka 13,25 triliun ini dalam konteks yang lebih luas begitu. Perkiraan total kerugian perekonomian negara dalam kasus CPO ini kan disebut-sebut mencapai sekitar 17 triliun. Hmm, Artinya masih ada selisih yang cukup signifikan, ya sekitar 4,4 triliun yang belum kembali ke kas negara. Informasi ini bahkan datang dari Jaksa Agung sendiri loh, yang menyatakan bahwa sisa pembayaran dari Musimas Group dan Permata Hijau Group itu memang belum lunas. Mereka bahkan meminta penundaan dan akan membayar secara cicilan. Nah, meskipun Jaksa Agung sudah memberi peringatan keras ya agar pembayaran tepat waktu dan menyebut ada jaminan berupa kebun kelapa sawit, ini tetap menyisakan pertanyaan krusial buat saya. Seberapa efektif nanti mekanisme cicilan ini? Lalu seberapa liquid dan memadai jaminan kebun sawit itu kalau amit-amit terjadi gagal bayar? Pengalaman kita di masa lalu kan menunjukkan penagihan sisa kerugian negara dari kasus korupsi itu seringkali jadi proses yang ya berlarut-larut dan kadang tidak tuntas. Selain itu kita juga jangan lupa pesan Presiden Prabowo sendiri, ini baru dari satu sektor, CPO. Beliau mengindikasikan potensi kerugian negara yang jauh lebih masif, bisa ratusan triliun katanya di sektor lain seperti pertambangan. Ini kan PR yang jauh lebih besar lagi. Anggota Komisi 3 DPR pun sudah mengingatkan agar kejaksaan tidak cepat berpuas diri. Fokus harus pada pemulihan maksimal dan pencegahan, bukan sekedar perayaan atas apa yang sudah kembali. Terus terang saya juga sedikit terusik ya dengan pemajangan tumpukan uang tunai 2,3 triliun yang katanya setinggi 2 meter itu saat seremoni. Apakah ini tidak berisiko menciptakan semacam rasa puas diri palsu dan mengalihkan perhatian dari substansi pekerjaan besar yang masih menanti di depan? oke.
Mari kita coba bedah satu persatu ya. Mengenai poin pertama tadi, soal efektivitas pemulihan aset versus total kerugian. Memang benar, ada selisih antara 13,25 triliun yang kembali dengan estimasi kerugian 17 triliun. Tapi, kalau kita mengecilkan arti pemulihan 13,25 triliun ini, rasanya juga kurang tepat. Angka ini kan bukan jatuh dari langit begitu saja. Ini adalah buah dari proses hukum yang panjang, kompleks, dan berpuncak pada putusan kasasi Mahkamah Agung. Putusan yang secara tegas menghukum korporasi untuk membayar uang pengganti kerugian perekonomian negara, bukan hanya kerugian keuangan negara biasa. Ini terobosan penting dalam hukum kita. Nah, keberhasilan mengeksekusi putusan ini, terutama terhadap grup korporasi sebesar Wilmar yang membayar lunas, itu adalah bukti nyata bahwa penegakan hukum kita terhadap kejahatan korporasi yang punya dampak sistemik itu mulai menemukan bentuknya yang efektif. Ini langkah konkret menuju keadilan ekonomi, sebuah penegasan bahwa negara kita punya kapasitas untuk mengambil kembali apa yang memang menjadi haknya. Saya tidak mengecilkan signifikansi 13,25 triliun yang kembali itu kok. Itu hasil positif, harus diakui. Namun, pertanyaan saya tetap ada di sisa 4,4 triliun itu dan bagaimana mekanisme penagihannya. Ketika kita bicara soal cicilan dan jaminan kebun sawit, kita masuk ke wilayah yang ya agak abu-abu, ada ketidakpastian. Jadi, bagaimana Anda melihat jaminan kebun sawit ini? Apakah itu benar-benar sebuah garansi yang solid, yang mudah dieksekusi jika dibandingkan dengan uang tunai? Mengingat kompleksitas valuasi aset kebun, potensi sengketa lahan, dan pengalaman kita sebelumnya dalam mengeksekusi jaminan aset korupsi kan tidak selalu mulus. Fokus kita seharusnya tidak hanya pada apa yang sudah masuk ke kas negara sekarang, tapi juga pada strategi yang konkret untuk memastikan seluruh kerugian negara dalam kasus ini, ya yang 17 triliun itu benar-benar bisa pulih. Dan lebih dari itu, pemulihan aset ini kan hanya satu sisi mata uang. Sisi lainnya yang mungkin lebih fundamental sebetulnya adalah pencegahan. Bagaimana kita memastikan sistem ini diperbaiki agar kasus-kasus serupa tidak terus berulang. Jangan sampai energi kita habis cuma buat menagih kerugian demi kerugian, tanpa menyentuh akar masalahnya. Itu pertanyaan yang valid ya, mengenai mekanisme penagihan sisa dan juga soal jaminan aset. Tentu saja detail teknisnya perlu kita awasi bersama dengan ketat. Tapi saya ingin kembali sedikit ke poin kedua tadi, soal simbolisme versus substansi. Menurut saya, keduanya itu tidak harus dipertentangkan secara diametral gitu. Kehadiran Presiden, Menteri Keuangan, Jaksa Agung dalam seremoni penyerahan itu, saya kira punya bobot simbolis yang kuat dan juga substantif sebetulnya. Ini adalah pesan politik tingkat tinggi tentang komitmen negara. Ini menunjukkan kepada publik secara luas bahwa uang rakyat yang dikorupsi itu bisa direbut kembali dan bisa dialokasikan untuk program-program nyata seperti renovasi sekolah, pembangunan desa nelayan, seperti yang dijanjikan Presiden. Ini kan penting untuk membangun kembali kepercayaan publik pada institusi negara kita. Apresiasi langsung dari Presiden kepada Kejaksaan juga berfungsi sebagai penguatan moral ya bagi aparat penegak hukum. Kalau simbolisme ini dianggap sekedar distraksi, lalu bagaimana Anda mengusulkan cara negara mengkomunikasikan keberhasilan sepenting ini kepada publik secara efektif? Tanpa adanya momen penanda yang jelas seperti seremoni kemarin itu, bukankah transparansi dan komunikasi publik itu juga bagian dari substansi akuntabilitas itu sendiri? Kan saya menawarkan sudut pandang yang sedikit berbeda soal komunikasi publik dan simbolisme ini. Komunikasi itu penting, saya setuju. Tapi cara penyampaiannya juga krusial. Pemajangan tumpukan uang tunai 2,3 triliun, yang notabene hanya sebagian kecil dari total 13,25 triliun yang kembali, itu menurut saya berisiko mengirim pesan yang salah. Bisa jadi publik terkesima sesaat oleh gunungan uang itu, tapi justru gagal menangkap skala persoalan yang sebenarnya. Apa itu? Ya, masih ada sisa utang 4,4 triliun di kasus ini saja, dan ada potensi kerugian ratusan triliun di sektor lain yang belum tersentuh sama sekali. Fokusnya seharusnya pada komunikasi yang berkelanjutan. Komunikasi tentang progres penagihan sisa utang, tentang langkah audit di sektor pertambangan, tentang penguatan sistem pencegahan. Itu substansi yang sesungguhnya. Seperti yang ditekankan oleh anggota Komisi 3 DPR itu, prioritas utama adalah pemulihan aset secara maksimal dan pencegahan, bukan sekedar seremoni sesaat atau bahkan hanya memenjarakan pelaku kalau asetnya tidak kembali. Kita butuh akuntabilitas yang terukur dalam jangka panjang, bukan sekedar pertunjukan visual yang mungkin malah mendinabobokan kewaspadaan publik kita. Simbolisme bisa efektif jika diikuti langkah konkret yang transparan, tapi bisa berbahaya jika hanya jadi topeng yang menutupi pekerjaan rumah yang sebetulnya belum selesai. Itu poin yang menarik.
meskipun mungkin saya akan membingkainya dengan cara yang sedikit berbeda. Saya kira kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa fokus Kejaksaan Agung saat ini memang diarahkan pada kasus-kasus korupsi berskala besar, yang secara signifikan merugikan perekonomian negara dan menyentuh sektor-sektor strategis. Jaksa Agung sendiri kan menyatakan prioritas pada kasus CPO, garam, gula, dan baja. Nah, keberhasilan memulihkan belasan triliun dari kasus CPO ini menurut saya adalah validasi dari strategi tersebut. Ini menjadi presiden hukum yang kuat, menunjukkan bahwa negara kita tidak gentar berhadapan dengan korporasi raksasa dan mampu mengembalikan kerugian ekonomi yang sifatnya masif. Ini langkah strategis untuk memberikan efek jera yang lebih luas dan menyelamatkan sektor-sektor vital dari praktik koruptif. Bukankah menanani ikan paus seperti ini akan lebih berdampak signifikan dalam jangka panjang dibandingkan menyebar sumber daya kita untuk kasus-kasus yang skalanya lebih kecil? Pendekatan saya agak berbeda dalam melihat ini. Keberhasilan menangani kasus CPO ini memang patut diapresiasi, tapi justru harus menjadi pemicu, bukan malah jadi alasan untuk berhenti. Momentum ini harusnya digunakan untuk menagih janji, menuntaskan dugaan korupsi besar di sektor lain yang disinyalir oleh Presiden sendiri. Seperti pertambangan tadi, yang kerugiannya bisa jadi jauh lebih besar. Jangan sampai energi bangsa ini terkuras hanya pada satu kasus CPO, lalu sektor strategis lainnya yang juga mungkin berdarah-darah akibat korupsi menjadi terlupakan. Selain itu, ada aspek keadilan yang lebih luas yang juga disinggung oleh Presiden dalam acara yang sama loh. Beliau mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak mudah mengkriminalisasi hal-hal kecil atau rakyat kecil, demi target atau mungkin motivasi lain. Beliau bahkan menyinggung adanya laporan tentang oknum aparat di daerah yang mungkin kurang benar dan perlunya introspeksi. Ini pesan krusial tentang keseimbangan. Terkait fokus pada kasus besar tadi, apakah ini tidak beresiko mengabaikan keran-keran korupsi yang mungkin skalanya lebih kecil, tapi sifatnya sistemik dan banyak terjadi di daerah, yang dampaknya juga dirasakan langsung oleh masyarakat? Pemberantasan korupsi itu kan harusnya holistik dan adil, menyentuh semua level. Jangan sampai terkesan gagah menindak korporasi besar, tapi abai terhadap potensi penyalahgunaan wewenang yang menyasar masyarakat kecil, atau praktik korupsi yang lebih tersembunyi namun merusak di level birokrasi daerah. Keadilan itu harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Saya sepakat sepenuhnya bahwa keseimbangan dan keadilan itu fundamental. Pesan Presiden mengenai perlindungan terhadap rakyat kecil dan perlunya koreksi diri aparat itu sangat penting, tidak bisa ditawar. Namun, dalam konteks spesifik pemulihan aset negara dalam skala triliunan rupiah dari kejahatan korporasi, penanganan kasus CPO ini tetap harus kita akui sebagai sebuah terobosan. Kita bicara tentang 13,255 triliun rupiah yang berhasil ditarik kembali ke kas negara dari tangan korporasi besar melalui proses hukum yang sah. Ini pencapaian signifikan yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan juga kemauan negara, bukan hanya untuk menghukum pelaku, tapi juga mengembalikan kerugian ekonomi demi kepentingan publik. Keberhasilan ini bagi saya adalah bukti nyata komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum. Ini adalah langkah maju yang konkret dan patut kita apresiasi sebagai sebuah kemenangan penting dalam perjuangan panjang kita melawan korupsi di Indonesia. Ya, saya mengakui nilai positif dan signifikansi dari pengembalian dana sebesar itu. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah sebuah langkah maju dalam upaya pemulihan aset negara. Namun, saya tetap pada pendirian saya bahwa ini adalah bagian dari sebuah proses yang masih sangat panjang dan, jauh dari kata selesai. Ini mungkin awal yang menjanjikan, sebuah babak baru mungkin, tapi jelas bukan akhir dari cerita. Masih ada sisa 4,4 triliun rupiah yang harus dikejar dalam kasus CPO ini saja, dengan mekanisme penagihan yang masih perlu dibuktikan efektivitasnya nanti. Masih ada potensi kerugian negara yang jauh lebih masif di sektor pertambangan dan sektor lainnya yang mendesak untuk ditindaklanjuti secara serius. Dan yang tak kalah penting, masih ada pekerjaan rumah besar untuk memastikan penegakan hukum kita berjalan secara adil, seimbang dan menyentuh akar permasalahan yang sistemik, bukan hanya fokus pada kasus-kasus besar yang menarik perhatian publik saja. Jadi, ini bukan kemenangan final yang bisa dirayakan dengan berlebihan menurut saya, tapi lebih sebagai sebuah tonggak penting yang seharusnya memacu kita semua untuk bekerja lebih keras lagi, lebih cerdas, dan lebih waspada dalam mengawal pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Saya rasa dari diskusi kita ini terlihat jelas ya, bahwa peristiwa penyerahan uang pengganti ini memang memunculkan berbagai lapisan makna dan interpretasi.
Ini menyoroti kompleksitas upaya pemberantasan korupsi itu sendiri, dan betapa krusialnya isu pemulihan aset negara dalam konteks keadilan ekonomi dan pembangunan bangsa. Ini jelas bukan persoalan hitam putih saja. Betul, tepat sekali. Diskursus kita hari ini saya kira memperlihatkan bahwa selalu ada sudut pandang berbeda yang sama-sama memiliki dasar argumen yang kuat dalam menilai sebuah peristiwa, terutama dalam isu serumit pemberantasan korupsi ini. Apa yang bisa dilihat sebagai pencapaian puncak oleh satu pihak bisa jadi dipandang sebagai langkah awal yang masih menyisakan banyak pertanyaan dan pekerjaan rumah oleh pihak lain. Tentunya masih banyak aspek dari kasus ini termasuk detail penagihan sisa kerugiannya nanti bagaimana, implikasi hukum jangka panjangnya, dan langkah-langkah pencegahan ke depan yang bisa kita gali lebih dalam lagi dari materi sumber yang ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.